Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentu tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat pada saat ini adalah kita mampu menjalankan perintah Allah, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini ingin saya sampaikan bahwasanya kehidupan di dunia ini tentunya ada batas daripada kehidupan dunia ini. Maka kapan batasnya kehidupan dunia ini? Maka ketika kita sebagai manusia ini menemui atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh kita dicabut dari jasad kita, itulah batas daripada kehidupan kita di dunia ini. Maka ketika ruh kita tidak ada, maka seketika itu juga rezeki kita habis. Maka ketika rezeki kita habis, maka ajal pun tadi akan tiba. Maka dari itu tentunya sebagai manusia yang cerdas, manusia yang diberi untuk berpikir, tentunya pikiran jangka panjanglah yang kita optimalkan. Tentulah pikiran perjalanan jangka panjanglah yang mesti kita utamakan. Maka dari itu pada kesempatan subuh ini saya secara pribadi mengajak, marilah kita manfaatkan
kehidupan yang ada pada diri kita pada saat ini. Jangan sampai rezeki habis, ajal pun tiba, tentunya nanti penyesalan terus dan terus akan singgah di hati kita, akan terus dan terus ketika dikasih hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak pergunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Penciptaan kita di muka bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini ingin saya sampaikan sebuah kisah, bahwasanya ada kisah dari seorang tukang yang membuat rumah. Dia kerjanya tukang ya. Jadi beberapa tahun dia aktivitasnya, pekerjaannya dia sebagai tukang yang membuat atau membuat rumah. Tentunya sebagai manusia mungkin ada titik jenuh dari aktivitas atau pekerjaan yang dia laksanakan itu. Maka pada suatu saat dia terus berpikir, kapan saya akan berhenti untuk berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Maka timbul pikiran untuk reset, untuk istirahat, atau untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Maka sang tukang ini mengajukan, tentunya karena dia sebagai bawahan, tentunya dia punya atasan, maka dia mengajukan untuk pengunduran diri. Maka sang bos mengatakan, oke, saya kasih surat pengunduran diri, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tolong bikinkan satu buah rumah lagi untuk saya, atau tolong bikinkan satu rumah lagi. Baik, kata sang tukang. Maka dia kerjakan, ya, dia betul-betul dikejar gitu. Kerjanya asal-asalan, yang penting cepat. Ketika udah singkat cerita, ya, tak mungkin saya paparkan, dia gali untuk apa, kemudian dia ikat besi, kemudian bikin apa, ngecor, ya, udah ngecor, pasang bata dan sebagainya. Panjang cerita, ya. Jadi singkat cerita, rumah yang disuruh bikin ini selesai. Maka ketika dia selesai sampai kunci-kuncinya, ketika kunci diserahkan kepada sang bos, udah siap pekerjaan saya, ya, kasih kunci. Maka sang bos berkata, oh ya, ini rumah kuhadiahkan untukmu. Hah? Kaget dia, ya, kaget dia. Kenapa dia kaget? Dia berpikir, kalau aku tahu rumah ini untuk diriku, tentu akan saya bikin. Mungkin tadi dia bikin tapaknya pakai besi 10, mungkin saya besi 12 yang kokoh, yang kuat, yang bagus. Mungkin campuran semennya tadi sama pasir berapa, saya akan kuatkan. Penyesalan timbul, ya, penyesalan timbul ketika itu. Maka kisah singkat ini, apa yang mesti kita ambil di situ? Bahwasanya penyesalan itu selalu dan selalu datang terlambat. Maka tentunya kita sebagai orang yang beriman, ya,
jangan sampai nanti penyesalan kita, ya. Udah dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ya, untuk membuat rumah kita, rumah mungkin di dunia ini rumah kita tidaklah semewah orang-orang, tapi bagaimana rumah kita di akhirat nanti, ya, semewah mungkin. Karena apa? Inilah kesempatan kita ketika kita diberi hidup dan kehidupan di dunia ini. Jangan sampai seperti bukan tadi menyesal, ya, menyesal ketika kita udah masuk nanti ke alam-alam berikutnya, tidak akan mampu kita untuk kembali, untuk menata kehidupan kembali yang lebih baik dari yang telah kita lalui. Maka ketika tadi saya sampaikan rezeki kita udah habis, maka disitulah ajal kita akan tiba. Maka jangan peduli jasadmu yang akan busuk dan hancur, ya. Kadang kita nanti peduli siapa nanti yang menguburkan saya ketika kita mati, siapa yang mengurus kita. Jangan pedulikan itu. Artinya kaum muslimin akan melaksanakan kewajiban mereka, memandikan kita, mengapani kita, menyolatkan kita, menguburkan kita. Yakinlah bahwa dunia ketika kita mati, yakinlah dunia tidak akan sedih, ya, dengan kematian kita. Alam semesta tidak akan berduka atas kepergian kita. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahan kita. Perekonomian akan terus berputar. Pekerjaanmu akan digantikan orang lain. Hartamu akan pindah dengan cara halal kepada ahli waris. Sementara Anda yang akan dihisab atas segala sesuatu hingga perkara yang besar sampai dengan hal-hal yang paling kecil. Yang pertama yang lepas dari kita adalah nama kita. Saat Anda atau kita meninggal dunia, orang-orang bertanya, di mana mayatnya? Ada ditanya nama kita. Mereka tidak memanggil lagi nama kita. Kemudian ketika mereka akan mensalati kita, mereka bilang, bawa sini jenazahnya. Mereka tidak lagi menyebutkan nama kita. Betapa cepat nama kita hilang berlalu. Ketika kita akan dikuburkan, mereka berkata, dekatkan mayitnya tanpa menyebut nama kita. Karena itu janganlah tertipu oleh kehormatan, status sosial dari kelebihan kelompok kita. Jangan terperdaya oleh kedudukan, jabatan, dan nasab keturunan kita. Alangkah sepilihnya dunia ini, dan betapa besar apa yang akan kita hadapi. Kesedihan atas kematian diri kita itu hanya ada 3. Yang pertama, orang yang mengenal kita sepintas akan mengatakan, kasihan si fulan. Kemudian yang kedua, teman karib kita, teman dekat kita, sahabat kita akan bersedih beberapa saat saja atau beberapa hari, kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tawanya. Kemudian yang ketiga adalah kesedihan yang mendalam, tentunya di rumah kita. Keluarga kita akan bersedih mungkin sepekan, mungkin beberapa bulan,
atau mungkin beberapa tahun, ya, kemudian mereka akan meletakkan diri kita ini dalam album kenangan. Demikianlah kisah kita di antara manusia telah berakhir. Ada kita hanya tinggal album kenangan, kisah kita yang sebenarnya baru dimulai bersama sesuatu yang nyata, yaitu alam akhirat. Telah lepas dari kita ketampanan, kecantikan kita, telah lepas dari kita harta, rumah dan sebagainya, telah lepas dari kita kedudukan dan jabatan kita, telah lepas dari kita anak beserta istri kita. Kehidupan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang telah kita siapkan untuk kubur dan akhirat kita? Ini adalah kenyataan yang akan terjadi dan perlu direnungkan. Cek ibadah kita yang wajib dan yang sunnah. Cek amal saleh dan sedekah kita. Cek perilaku dan tingkah laku kita. Jadi itu gambaran dari kehidupan kita, nama yang kita agung-agungkan, gelar yang kita besar-besarkan, ternyata hanya sebatas di dunia saja. Maka ketika kita nanti masuk ke dalam alam kubur kita, maka di situ penyesalan akan timbul, karena yang mengantarkan kita ke alam kubur kita hanya 3 juga, yakni harta kita, keluarga kita, dan amal kita. Yang 2 balik lagi. Secinta apapun kita sama harta kita, mungkin mobil kita yang mengantarkan kita, balik ya. Anak kita yang begitu cinta sama kita, tak mau menemani kita. Istri kita yang dulu ketika kita, mungkin ikatan kita, ada janji kita untuk sehidup semati, ketika kita mati tak mau hidup bersama, dia pulang tidak. Ternyata yang setia mengawali kita, yang bersama kita di alam kubur kita, yakni amal ibadah kita. Maka dari kisah tadi, ya, kisah tukang tadi, itulah bentuk amal kita, ya, yang ternyata nanti yang akan setia bersama kita di alam kubur kita. Maka ketika kita nanti, apakah kita masuk ke surga atau neraka, maka di sini ya ada percakapan antara ahli surga dan ahli neraka di surah Al-Mudassir, surah ke-74, di ayat yang yang 41-42. Ahli surga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan dirimu masuk ke neraka saqar? Jawabannya, qalu lam nakum minal musallin. Jawaban dari ahli neraka itu di sini adalah, bukan, dulu dengan asbab saya masuk neraka, saya kiri di
di dunia. Dulu saya di dunia bukan karena saya penyakit corona. Dulu saya di dunia bukan pekerjaan saya gaji saya tidak banyak, atau alasan-alasan yang sering kita ungkapkan. Ternyata alasannya di sini kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka adalah karena dia tidak sholat. Maka dari itu betullah sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah yang pertama yang akan dihisab, yang ditanya. Maka apa yang kita kerjakan di muka bumi ini sampai-sampai kita na'udzubillah meninggalkan kewajiban kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Yang diwajibkan kita adalah untuk mengerjakan sholat yang tidak ditanya. Ya, dulu kita di sini keadaan kita bagaimana? Ya, yang ditanya atau yang jawaban daripada ahli neraka adalah gara-gara dia meninggalkan sholatnya. Maka dari itu di kesempatan subuh yang berbahagia ini, dari rangkaian kisah yang saya ungkapkan tadi, ya, kalau kita lihat tadi tukang gitu kan bikin rumah, maka di sini amaliyah itulah maksud daripada makna daripada kisah itu tadi. Jadi jangan sampai kita menyesal, ya, menyesal, dan ketika kita menyesal, ya, maka tidak ada lagi gunanya. Maka menyesallah sebelum mati, ya, menyesallah sebelum mati. Karena dari paparan kisah yang ada di hadis, yang ada di Al-Quran itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita yang masih hidup ini. Ketika kita tidak mampu menjalankan hidup dan kehidupan, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Rangkumannya adalah mari terus kita beramal ibadah untuk bekal kita di kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini senantiasa menjaga sholat kita. Terus yang wajib maghrib, isya, subuh, ya, asar, zuhur dan sebagainya, yang 5 waktu terus kita jaga dan masih kita kopang, terus kita sisipkan sunnah-sunnahnya untuk bekal kita nanti di akhirat. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kekhilafan dan kejahilan saya. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.